Semangat Ya, semangat dong. Ini kan pelajaran terakhir ya. Iya. Ya, oke, Ibu absen terlebih dahulu. Andini, Lutfia, Kawan. Oke, di semua ya hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, mengapa sebuah peradaban bisa runtuh? Apakah keruntuhan itu terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap? Dari pemimpin. Dari pemimpin. Peradaban itu runtuh karena fondasi utamanya itu lemah, baik dalam kepemimpinan, ekonomi, persatuan maupun nilai-nilai moral. Keruntuhan ini terjadi secara bertahap hingga akhirnya runtuh. Oke, betul sekali. Jadi peradaban memang bisa runtuh dan runtuhnya ini pasti secara berkala, tidak secara tiba-tiba. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah, di mana setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harap kalian peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah secara internal dan secara eksternal dengan tepat. Selanjutnya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses runtuhnya Daulah Abbasiyah dengan runtut, dan peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menemukan pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah itu apa? Ada yang tahu? Oke, Daulah Abbasiyah ini yaitu merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan juga kebudayaan. Nah, sebagai pelantik kekhalifahan Umayyah, Daulah Abbasiyah dianggap sebagai simbol kemajuan dan kejayaan dunia Islam pada masa itu. Namun sama halnya dengan peradaban lain, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh. Nah, mengapa bisa runtuh? Apa saja faktor penyebabnya? Mari kita bahas. Ada dua faktor penyebab Daulah Abbasiyah. Yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal. Secara internal ada 4 faktor. Yang pertama, hubud dunia, artinya cinta yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Yang kedua yaitu adanya konflik keluarga yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan, dan yang keempat, menurunnya jiwa patriotisme. Untuk faktor eksternalnya ada 2. Yang pertama yaitu banyak muncul pemberontakan, di mana kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak rakyat, hingga banyak daerah yang ingin mengundurkan diri dari kepemerintahan Abbasiyah. Dan yang kedua yaitu dominasi pribumi bangsa Turki dan juga Persia. Nah, bangsa Turki dan Persia ini sangat menguasai kepemerintahan dan mengatur pemerintah pada saat itu, hingga khalifah ini menjadi pemerintahan boneka saja. Nah, puncak keruntuhan Daulah Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol menyerang dan menghancurkan kota Baghdad yang sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah pada saat itu, termasuk merusak fasilitas penting pusat ilmu pengetahuan yaitu perpustakaan yang ada di sana. Dalam peristiwa tersebut, khalifah terakhir Daulah Abbasiyah yaitu Al-Musta'sim Billah terbunuh. Nah, kehancuran Baghdad inilah menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah dan sekaligus awal mula kehancuran peradaban Islam pada masa itu. Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu akan memberikan kalian sebuah ilustrasi permasalahan yang bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya 3 atau 4 orang. Ayo dibuat kelompok dulu. Sudah? Ya. Oke, sudah. Ibu bagikan ya.
bisa diwakilkan untuk membaca hasil diskusinya? Nah, jadi kita menjadi pemimpin pada masa dakwah Asia. Solusi sederhana yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kondisi dari dalam atau internal terlebih dahulu, seperti persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat agar negara menjadi kuat dan tidak mudah runtuh. Itu menurut kelompok kita ya. Oke. Sudah presentasi semua ya. Terima kasih. Kertasnya bisa dikumpulkan kembali. Ya. Terima kasih, nanti Ibu koreksi lagi ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari materi keruntuhan dakwah Asia? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Yang pertama itu pentingnya kepemimpinan yang kuat dan adil. Ya. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Tiga, menghindari konflik internal yang membesar. Kemudian hidup sederhana dan tidak berlebihan. Dan terakhir, Ya, tepat sekali. Dengan kita menjaga persatuan dan itu bisa menghindari terjadinya konflik kecil yang dapat merusak semuanya. Keruntuhan sebuah kerajaan dimulai dari masalah-masalah kecil yang sering terabaikan hingga akhirnya timbul masalah besar. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Jika kita malas, tidak belajar, tidak disiplin, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri kita sendiri mulai dari sekarang dengan segala hal kecil tersebut. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah, kalau sudah paham semua. Jelasin yang maju. Kita sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih, hati-hati di jalan semuanya ya.